Bab 37. Mengatasi rasa malu. Saya tahu banyak dari Anda yang membaca ini merasa malu dan malu karena tertinggal. Mungkin itu karena keluarga dan teman Anda memperingatkan Anda tentang pengangkatan dan Anda tidak mendengarkan. Mungkin karena Anda pergi ke gereja, berdoa kepada Tuhan, dan melakukan hal-hal baik untuk orang lain. Anda mengira Anda seorang Kristen. Atau mungkin karena Anda mengejek orang-orang Kristen dan keyakinan serta ketergantungan mereka pada Yesus dan Anda merasa terhibur dengan pendidikan, didikan, dan kemandirian Anda. Namun sekarang Anda berpikir secara berbeda dan memiliki perasaan bersalah dan malu karena pikiran dan tindakan Anda di masa lalu. Adam dan Hawa juga merasa malu. Sesaat setelah mereka memakan buah terlarang dan mata mereka terbuka, mereka merasa malu. Dalam ayat ini, mereka adalah Adam dan Hawa. Saat itu juga mata mereka terbuka, dan tiba-tiba mereka merasa malu karena ketelanjangan mereka. Maka mereka menjahit daun ara untuk menutupi diri mereka. Kejadian 3:7 terjemahan hidup baru. Mengapa mereka merasa malu? Itu karena mereka tahu bahwa mereka telah berdosa. Nabi Daniel berbicara tentang rasa malu seperti ini dalam ayat-ayat ini. Tuhan, kamu berada di pihak yang benar. Tetapi seperti yang kau lihat, wajah kami dipenuhi rasa malu. Hal ini berlaku bagi kami semua, termasuk penduduk Yehuda, Yerusalem, dan seluruh Israel, yang tersebar jauh dan jauh, kemanapun Engkau mengusir kami karena ketidaksetiaan kami kepada Engkau. Ya Tuhan, kami dan Raja, Pangeran dan nenek moyang kami diliputi rasa malu karena kami telah berdosa terhadap-Mu. Daniel 9:7-8 terjemahan hidup baru. Mereka tahu bahwa mereka telah berdosa karena mereka tidak menaati Allah. Mereka hanya punya satu aturan yang harus dipatuhi dan ternyata tidak. Kita tahu kapan kita berbuat dosa karena Roh Kudus ada di dunia untuk menginsafkan manusia akan dosa. Yesus mengatakan hal ini kepada kita dalam ayat-ayat ini. Penasihat dan roh kebenaran adalah Roh Kudus. Meski begitu, aku berkata sejujurnya kepadamu, demi keuntunganmu jika aku pergi. Karena jika aku tidak pergi, penasihat tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengirimkannya kepadamu. Ketika dia datang, dia akan menginsafkan dunia tentang dosa, kebenaran dan penghakiman. Tentang dosa, karena mereka tidak percaya padaku. Akan tetapi, ketika dia, roh kebenaran telah datang, dia akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena dia tidak akan berbicara atas nama dirinya sendiri. Tetapi apapun yang dia dengar, dia akan berbicara. Yohanes 16:7-9, 13. Saya mengerti apa yang Anda rasakan. Saya tidak dibesarkan dan tidak tumbuh dengan mengenal Tuhan atau Yesus. Saya tidak bertemu Yesus sampai saya hampir berumur 30 tahun. Setelah aku menjadi orang percaya dan mengetahui semua tentang apa yang telah Yesus lakukan bagiku, aku mulai merasa malu atas kelakuanku di masa lalu dan karena tidak segera mencari Dia. Ada juga seorang yang menulis sebagian besar perjanjian baru dan merasakan hal yang sama dengan kita. Saya ingin bercerita tentang Rasul Paulus, bagaimana dia mengenal Yesus dan bagaimana dia mengatasi perasaan bersalah dan malu ini. Sebelum Paulus mengenal Yesus, dia menggunakan nama Yahudinya, Saulus dari Tarsus. Di dalam Alkitab, kita diperkenalkan dengan Saulus ketika salah satu murid Yesus, Stefanus, dirajam sampai mati karena berkhotbah tentang Yesus. Saul adalah saksi pembunuhan itu dan menyetujuinya. Dalam ayat-ayat ini, Stefanuslah yang berbicara. Hai kamu yang tegar tengkuk dan tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menolak Roh Kudus. Seperti yang dilakukan ayahmu, demikian pula kamu. Ketika mereka mendengar hal-hal ini, hati mereka terharu dan mereka mengertakkan gigi terhadap dia. Tetapi mereka berteriak dengan suara nyaring dan menutup telinga mereka, lalu menyerbu ke arahnya dengan satu suara. Mereka melemparkan dia keluar kota dan melemparinya dengan batu. Para saksi meletakkan pakaian mereka di depan kaki seorang pemuda bernama Saul. Mereka melempari Stefanus dengan batu ketika dia berseru, katanya, "Tuhan Yesus, terimalah rohku." Saul menyetujui kematiannya. Penganiayaan besar timbul terhadap jemaah yang ada di Yerusalem pada hari itu. Mereka semua tersebar ke seluruh wilayah Yudea dan Samaria, kecuali para rasul. Saul merusak perhimpunan, memasuki setiap rumah dan menyeret baik pria maupun wanita ke penjara. Kisah 7, 51, 54, 57-59, 8, 1, 3.
Kita juga belajar bahwa penganiayaan yang hebat terhadap orang-orang yang percaya kepada Yesus dimulai pada hari itu. Saul adalah pemimpin penganiayaan ini. Dia pergi kemana-mana untuk menghancurkan pengikut Yesus. Dia menarik pria dan wanita keluar dari rumah mereka dan mengirim mereka ke penjara. Dia sangat ingin membunuh para pengikut Yesus. Dia melakukan semua hal buruk ini di bawah wewenang para pemimpin agama Yahudi. Tetapi Saulus yang masih melontarkan ancaman dan pembantaian terhadap murid-murid Tuhan, pergi menemui imam besar dan meminta surat darinya ke sinagoga-sinagoga di Damaskus, agar jika dia menemukan orang yang berada di jalan itu, baik laki-laki maupun perempuan, dia mungkin akan melakukan hal yang sama, membawa mereka terikat ke Yerusalem. Kisah 9, 1-2. Anda tahu, Saul adalah seorang teroris yang menganiaya para pengikut Yesus. Tapi itu semua berubah suatu hari dalam sekejap. Saulus sedang dalam perjalanan ke Damaskus untuk menganiaya orang-orang percaya ketika tiba-tiba dia dikelilingi oleh cahaya terang. Sebuah suara berbicara kepadanya dan menanyakan mengapa dia menganiayanya. Saul bertanya, "Siapa yang berbicara?" Suara itu menjawab, "Itu Yesus yang kamu aniaya." Setelah Saul melihat Yesus, dia menjadi buta dan tidak dapat melihat. Dalam ayat-ayat ini, Saullah yang melakukan perjalanan. Dalam perjalanannya, dia mendekati Damaskus, dan tiba-tiba seberkas cahaya dari langit bersinar di sekelilingnya. Dia terjatuh ke tanah dan mendengar suara berkata kepadanya, "Saul, Saul, mengapa kamu menganiaya aku?" Dia berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Tuhan berkata, "Akulah Yesus yang kamu aniaya. Tetapi bangkitlah dan masuklah ke dalam kota. Maka kamu akan diberitahu apa yang harus kamu lakukan." Orang-orang yang bepergian bersamanya berdiri terdiam, mendengar suara itu, tetapi tidak melihat siapapun. Saul bangkit dari tanah, dan ketika matanya terbuka, dia tidak melihat siapapun. Mereka menggandeng tangannya dan membawanya ke Damaskus. Kisah 9, 3-8. Seperti yang dapat Anda bayangkan, Saul sangat ketakutan dan kagum. Segalanya berubah baginya dalam sekejap. Pada saat itu, dia mengetahui bahwa segala sesuatu yang dia percayai tentang Yesus adalah salah. Dia mengetahui bahwa orang-orang yang dia aniaya melakukan hal yang benar. Mereka memberitakan kebenaran tentang Tuhan. Inilah kisah lain tentang perjumpaan Saulus dengan Yesus. Ini memberikan beberapa detail tambahan. Dalam ayat-ayat ini, yang saya katakan adalah Saul yang berbicara. Saya berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dia berkata, "Akulah Yesus yang kamu aniaya. Tetapi bangkitlah dan berdirilah di atas kakimu, karena aku telah menampakkan diri kepadamu untuk tujuan ini, untuk mengangkatmu menjadi hamba dan saksi atas apa yang telah kamu lihat dan apa yang akan kuungkapkan kepadamu. Dia melepaskan kamu dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain yang aku utus kepadamu, untuk membukakan mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan ke terang dan dari kuasa setan kepada Allah, supaya mereka menerima pengampunan dosa dan warisan di tengah-tengah mereka, mereka yang dikuduskan oleh iman kepadaku." Kisah 26, 15-18. Saya tahu Anda merasakan hal yang sama seperti Saul hari itu. Segalanya untukmu juga berubah dalam sekejap. Hidup Anda berubah saat semua pengikut Yesus menghilang dalam pengangkatan. Mari kita lihat bagaimana Saulus menanggapi pengetahuan baru tentang Yesus dan kebenaran ini. Dia yang tidak bisa melihat menunjuk pada Saul. Ia tidak dapat melihat selama 3 hari, tidak makan dan minum. Sekarang ada seorang murid di Damaskus bernama Ananias. Tuhan berkata kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Dia berkata, "Lihatlah, ini aku, Tuhan." Tuhan berfirman kepadanya, "Bangunlah dan pergilah ke jalan yang disebut jalan lurus, dan carilah di rumah Yehuda seseorang yang bernama Saul, seorang dari Tarsus. Sebab lihatlah, dia sedang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, dia melihat seorang laki-laki bernama Ananias datang dan meletakkan tangannya ke atas dia, agar dia dapat melihat. Tetapi Ananias menjawab, 'Tuhan, aku telah mendengar dari banyak orang tentang orang ini, betapa besarnya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Di sini dia mempunyai wewenang dari para imam kepala untuk mengikat semua orang yang memanggil nama-Mu.' Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, 'Pergilah, karena dialah bejana pilihanku untuk membawa namaku di hadapan bangsa-bangsa dan raja-raja, serta Bani Israel. Sebab akan kutunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia derita demi namaku.'
Kisah 9:9-16. Hal pertama yang dilakukan Saul adalah berdoa kepada Tuhan dan berpuasa. Hal itu dilakukannya selama 3 hari sambil menunggu salah satu pengikut Yesus datang kepadanya. Saat berdoa bersama Tuhan, dia mengetahui bahwa Tuhan memilih dia sebagai alat untuk menyebarkan pesannya. Sebagai alat, Tuhan bermaksud menggunakan dia untuk mencapai tujuannya. Tuhan ingin dia membagikan kabar baik tentang Yesus. Menurut Anda, apa yang Saul katakan sebagai tanggapannya terhadap niat Allah untuk menggunakan dia untuk memberitakan Injil tentang Yesus? Dalam ayat ini, Saul sedang berbicara. Jawabku, Tuhan, mereka sendiri tahu bahwa aku memenjarakan dan memukuli orang-orang yang percaya kepadamu di setiap sinagoga. Ketika darah Stefanus, saksimu, ditumpahkan, aku juga berdiri di sana, menyetujui kematiannya dan menjaga jubah orang-orang yang membunuhnya. Dia berkata kepadaku, berangkatlah, sebab aku akan mengutus kamu jauh dari sini ke bangsa-bangsa lain. Kisah 22:19-21. Sebab akulah yang paling hina di antara para rasul, yang tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaah Allah. 1 Korintus 15:9. Kita belajar bahwa Saul tahu bahwa dia tidak layak. Dia sangat malu atas perilakunya sebelumnya. Dia menganiaya para pengikut Yesus dan bahkan membunuh beberapa dari mereka. Dia mengatakan semua orang di sinagoga tahu dia memukul dan memenjarakan para pengikut Yesus, dan dia setuju untuk membunuh muridnya, Stefanus. Saul menceritakan kepada Tuhan apa yang telah dia lakukan. Kita tahu dia pasti mencurahkan isi hatinya tentang dosa yang dia lakukan terhadap Yesus. Tuhan mengatakan kepada Saulus bahwa dia ingin dia pergi jauh ke tempat yang tidak dikenalnya dan memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi. Bangsa kafir adalah bangsa non-Yahudi. Saul berbicara tentang belas kasihan Tuhan kepadanya dalam ayat-ayat ini. Saya berterima kasih kepada Kristus Yesus, Tuhan kita, yang telah memberi saya kekuatan untuk melakukan pekerjaannya. Dia menganggap aku dapat dipercaya dan mengangkat aku untuk melayani dia, meskipun aku dulu menghujat nama Kristus. Dalam kekurang ajaranku, aku menganiaya rakyatnya. Namun Tuhan mengasihani saya karena saya melakukannya dalam ketidaktahuan dan ketidakpercayaan. Oh, betapa murah hati dan murah hati Tuhan kita. Dia memenuhi saya dengan iman dan kasih yang datang dari Kristus Yesus. Ini adalah perkataan yang dapat dipercaya, dan setiap orang harus menerimanya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, dan sayalah yang terburuk di antara mereka semua. Namun Tuhan mengasihani saya, sehingga Kristus Yesus dapat menggunakan saya sebagai contoh utama kesabarannya yang luar biasa, bahkan terhadap orang yang paling berdosa sekalipun. Kemudian orang lain akan menyadari bahwa mereka juga dapat percaya kepadanya dan menerima kehidupan kekal. 1 Timotius 1:12-16 terjemahan hidup baru. Anda mungkin berpikir bahwa Anda telah melakukan kesalahan besar karena tertinggal dan tidak ada cara untuk menebus diri Anda sendiri. Anda benar, Anda tidak bisa menebus diri Anda sendiri, tapi Tuhan bisa. Tuhan telah menebus Anda. Yesus mati untukmu. Jika Tuhan bisa mengampuni dan menggunakan seorang teroris dan pembunuh seperti Saul dari Tarsus, maka Dia akan mengampuni dan menggunakan Anda juga. Anda perlu melakukan apa yang Saul lakukan setelah momen realisasinya. Berdoalah kepada Tuhan, akui rasa malumu karena tertinggal dan kesalahan yang telah kamu lakukan terhadap Tuhan. Lalu dengarkan Tuhan berbicara kepadamu. Aku mengakui dosaku padamu. Saya tidak menyembunyikan kesalahan saya. Aku berkata, aku akan mengakui pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau mengampuni kesalahan dosaku. Mazmur 32:5. Saul memberitahu kita bahwa Tuhan mengampuni bahkan orang yang paling berdosa sekalipun. Dia memberikan daftar panjang dosa dan kemudian mengatakan hal yang paling penting, tetapi Anda dikuduskan, Anda dibasuh. Sekali Anda beriman kepada Yesus, orang berdosa yang jahat itu adalah Anda yang dulu. Ini bukan lagi dirimu yang sebenarnya. Atau tahukah Anda bahwa orang yang tidak benar tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan tertipu. Baik orang yang melakukan perbuatan cabul, maupun penyembah berhala, atau pezina, atau pelacur laki-laki, atau kaum homoseksual, atau pencuri, atau orang yang tamak, atau pemabuk, atau pemfitnah, atau pemeras, tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Beberapa di antara kamu memang demikian, tetapi kamu telah dimandikan. Namun kamu telah dikuduskan,
tetapi kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam roh Allah kita. 1 Korintus 6, 9-11. Tuhan mengutus salah satu pengikutnya, Ananias, kepada Saul. Ananias meletakkan tangannya pada Saulus dan berdoa bersamanya untuk menerima Roh Kudus dari Tuhan. Setelah Saulus berdoa bersama Ananias, kebutaannya hilang. Dia bisa melihat lagi. Ananias berangkat dan masuk ke dalam rumah. Sambil meletakkan tangannya di atas dia berkata, "Saudara Saul, Tuhan yang menampakkan diri kepadamu di jalan yang kamu lalui, telah mengutus aku agar kamu dapat melihat dan dipenuhi dengan Roh Kudus." Segera sesuatu seperti sisik jatuh dari matanya, dan dia dapat melihat. Dia bangkit dan dibaptis. Kisah 9, 17-18. Hal ini penting karena penglihatan Saul lebih dari sekedar penglihatan fisik. Seluruh sudut pandangnya telah berubah. Ketika dia menganiaya Yesus dan para pengikutnya, dia buta secara rohani terhadap kebenaran Tuhan tentang Yesus sebagai jalan menuju surga. Kini dia benar-benar bisa melihat. Jika Anda beriman pada anugerah keselamatan Yesus, Anda juga tidak buta lagi. Sama seperti Saul, Anda telah diberikan penglihatan baru, dan Anda dapat melihat terang. Yesus menyembuhkan seorang buta yang kemudian diusir dari sinagoga karena dia percaya Tuhan telah menyembuhkannya. Yesus mengungkapkan kepadanya bahwa dia datang ke dunia agar orang buta dapat melihat. Dalam ayat-ayat ini, mantan orang buta itu sedang berbicara dengan para pemimpin agama Yahudi sebelum dia berbicara kepada Yesus. Karena itu dia menjawab, "Saya tidak tahu apakah dia orang berdosa. Satu hal yang aku tahu, bahwa walaupun aku buta, sekarang aku dapat melihat." Mereka berkata kepadanya lagi, "Apa yang dia lakukan padamu? Bagaimana dia membuka matamu? Jika orang ini tidak berasal dari Tuhan, dia tidak bisa berbuat apa-apa." Yesus mendengar bahwa mereka telah mengusir dia, dan ketika dia menemukannya, dia berkata, "Apakah kamu percaya kepada Anak Allah?" Jawabnya, "Siapakah dia ya Tuhan, sehingga aku boleh percaya kepadanya?" Yesus berkata kepadanya, "Kamu berdua telah melihatnya, dan dialah yang berbicara kepadamu." Dia berkata, "Tuhan, saya percaya." Dan dia memujanya. Yesus berkata, "Aku datang ke dunia ini untuk menghakimi, agar mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan bahwa mereka yang melihat bisa menjadi buta." Yohanes 9, 25-26, 33, 35-39. Yesus datang untuk mencerahkan mata hati Anda. Inilah yang terjadi pada Saul. Dia melihat Yesus dan hatinya berubah. Saul menjelaskan kebenaran ini kepada kita dalam ayat-ayat ini. Semoga Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia, memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu dalam pengenalan akan Dia, sehingga mata hatimu diterangi, sehingga kamu mengetahui apa harapan dari panggilannya, dan betapa kayanya kemuliaan warisannya di antara orang-orang kudus, dan betapa besarnya kuasanya terhadap kita yang beriman. Efesus 1, 17-19. Hal berikutnya yang Saulus lakukan setelah percaya kepada Yesus dan menerima Roh Kudus adalah dibaptis. Dia mengacu pada Saul dalam ayat ini. Segera sesuatu seperti sisik jatuh dari matanya, dan dia dapat melihat. Dia bangkit dan dibaptis. Kisah 9, 18. Ini menunjukkan iman barunya kepada Yesus. Dibaptis tidak akan menyelamatkan jiwa Anda. Ingatlah bahwa iman kepada kematian Yesus untuk dosa-dosa Anda dan kebangkitannya berikutnya adalah hal yang menyelamatkan Anda. Baptisan menunjukkan bahwa Anda telah bertobat dari dosa-dosa Anda dan Anda telah berpaling kepada Yesus sebagai penyelamat Anda. Murid Yesus, Markus, memberitahu kita apa tujuan baptisan dalam ayat ini. Utusan ini adalah Yohanes Pembaptis. Dia berada di padang gurun dan berkhotbah bahwa orang-orang harus dibaptis untuk menunjukkan bahwa mereka telah bertobat dari dosa-dosa mereka dan berbalik kepada Allah untuk diampuni. Markus 1, 4 terjemahan hidup baru. Yesus ingin Anda dibaptis setelah beriman kepadanya. Ini adalah tindakan ketaatan pertama Anda, dan ini menunjukkan bahwa Anda sekarang adalah milik Tuhan. Jika Anda telah menjadikan Yesus sebagai penyelamat Anda, maka jadikanlah ini sebagai langkah Anda berikutnya. Biarkan air membasuhmu, menghilangkan rasa malu yang kamu rasakan, dan menyegarkan jiwamu. Yesus datang kepada mereka dan berbicara kepada mereka. Katanya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Matius 28, 18-19.
Jika Anda tertinggal, mungkin sulit bagi Anda untuk menemukan seseorang untuk membaptis Anda. Jangan terpaku pada mencari pengkhotbah tertentu atau baptisan gereja. Rekan seiman lainnya kepada Yesus dapat membaptis Anda, karena semua orang percaya adalah kerajaan imam, dan bak mandi atau pancuran bisa digunakan. Dalam ayat-ayat ini, di bawah ini dia menjadikan kita kerajaan. Para imam adalah rujukan kepada orang-orang yang beriman. Rahmat bagimu dan kedamaian dari Tuhan, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Adan dari 7 roh yang berada di hadapan takhtanya. Adan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang sulung dari antara orang mati, dan penguasa raja-raja bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang menyucikan kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya, dan yang menjadikan kita kerajaan, imam-imam bagi Allah dan Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kekuasaan selama-lamanya. Wahyu 1, 4-6. Berikut contoh baptisan dalam Alkitab untuk memberikan gambaran bagaimana melakukannya. Hal penting yang perlu diketahui adalah, Anda harus percaya dengan segenap hati bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Seorang pria Ethiopia, seorang kasim yang memiliki kekuasaan besar di bawah pemerintahan Candace, Ratu Ethiopia, yang bertanggung jawab atas seluruh perbendaharaannya dan datang ke Yerusalem untuk beribadah, telah kembali. Dan duduk di keretanya, dia sedang membaca Nabi Yesaya. Maka Filipus berlari menemuinya dan mendengar dia membaca kitab Nabi Yesaya dan berkata, "Apakah kamu mengerti apa yang kamu baca?" Bagian dalam kitab suci yang dibacanya adalah sebagai berikut, dia digiring seperti seekor domba ke pembantaian. Adan seperti anak domba yang kesunyian di hadapan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam penghinaannya, keadilannya diambil, dan siapa yang akan menyatakan generasinya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka sida-sida itu menjawab Filipus dan berkata, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi mengatakan hal ini, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Kemudian Filipus membuka mulutnya, dan mulai dari ayat ini dia memberitakan Yesus kepadanya. Ketika mereka menyusuri jalan itu, mereka sampai pada suatu sumber air, dan sida-sida itu berkata, "Lihat, ini ada air. Apa yang menghalangi saya untuk dibaptis?" Lalu Filipus berkata, "Kalau kamu percaya dengan segenap hati, kamu boleh." Dan dia menjawab dan berkata, "Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Maka ia memerintahkan kereta itu untuk berhenti. Lalu Filipus dan sida-sida itu turun ke dalam air, dan dia membaptis dia. Kisah 8, 27-28, 30-32-38, versi Raja Yakobus Baru. Dalam ayat-ayat ini, mengenai baptisan kita belajar dari murid Yesus, Petrus, bahwa orang-orang dibaptis setelah menerima Roh Kudus. Mereka melakukannya setelah mereka beriman kepada Yesus. Dia memerintahkan kami untuk berdakwah kepada masyarakat dan bersaksi bahwa Dialah yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai hakim orang hidup dan orang mati. Semua nabi bersaksi tentang Dia, bahwa melalui namanya setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima pengampunan dosa. Ketika Petrus masih mengucapkan kata-kata ini, Roh Kudus turun ke atas semua orang yang mendengar kata-kata itu. Lalu Petrus menjawab, "Adakah yang bisa melarang orang-orang ini dibaptis dengan air? Mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Dia memerintahkan mereka untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus." Kisah 10, 42-44, 46-48. Penting untuk mengakui apa yang Anda percayai tentang Yesus ketika Anda dibaptis. Anda dapat mengatakan hal yang sama seperti yang Anda katakan ketika Anda berdoa untuk menerima Yesus. Lihat kembali bab 11 jika perlu. Katakan sesuatu seperti ini, "Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Roma 10:9. Setelah Saulus dibaptis, dia segera membagikan iman barunya kepada Yesus kepada orang lain. Saul telah menemukan harta dan anugerah terbaik dari Tuhan. Dia ingin orang lain menemukannya juga. Dalam ayat-ayat ini, Saul adalah orang yang memberitakan Kristus. Segera di sinagoga-sinagoga ia memberitakan Kristus, bahwa ia adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengarnya terheran-heran dan berkata, "Bukankah Dialah yang di Yerusalem membuat kekacauan terhadap orang-orang yang menyebut nama ini?"
Dan dia datang ke sini dengan maksud untuk membawa mereka dalam keadaan terikat di hadapan para imam kepala. Tetapi Saul semakin bertambah kekuatannya dan membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damaskus, membuktikan bahwa inilah Kristus. Kisah 9, 20-22. Beberapa waktu kemudian, Saulus memutuskan untuk dipanggil dengan nama Romawinya, Paulus. Saya pikir ini juga mencerminkan identitas barunya sebagai pengikut jalan Yesus. Saulus, yang juga disebut Paulus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Kisah 13, 9. Saya pikir Paul sama seperti beberapa dari Anda yang tertinggal dan merasa malu. Paul memiliki kepercayaan diri dalam pendidikan dan pengasuhannya. Dia adalah seorang Farisi, salah satu pemimpin agama Yahudi yang sangat menaati hukum Yahudi. Dia mengikuti hukum itu tanpa kesalahan. Dia menyatakan dirinya sebagai orang baik. Begitu dia mengetahui kebenaran tentang Yesus, dia menyadari apa yang dulu dia anggap berharga, kini hanyalah sampah. Dia berhenti mengandalkan kebenarannya sendiri dan menjadi orang benar melalui iman kepada Yesus. Beginilah cara Paulus menyimpulkannya. Kami mengandalkan apa yang telah dilakukan Kristus Yesus bagi kami. Kami tidak percaya pada upaya manusia, meskipun saya bisa yakin pada upaya saya sendiri jika ada yang bisa. Memang benar, jika orang lain punya alasan untuk percaya pada upaya mereka sendiri, saya punya lebih banyak lagi. Saya disunat ketika saya berumur 8 hari. Saya adalah warga negara Israel berdarah murni dan anggota suku Benyamin, seorang Ibrani asli jika memang ada. Saya adalah salah satu anggota kelompok Farisi yang menuntut ketaatan yang paling ketat terhadap hukum Yahudi. Saya sangat bersemangat sehingga saya menganiaya gereja dengan kejam. Dan mengenai kebenaran, aku menaati hukum tanpa kesalahan. Saya pernah berpikir hal-hal ini berharga, namun sekarang saya menganggapnya tidak berharga karena apa yang telah dilakukan Kristus. Ya, segala sesuatu yang lain tidak ada gunanya jika dibandingkan dengan nilai yang tak terhingga dari mengenal Kristus Yesus, Tuhanku. Demi Dia aku telah membuang segala sesuatu yang lain, menganggap semuanya sebagai sampah, sehingga aku dapat memperoleh Kristus dan menjadi satu dengan Dia. Saya tidak lagi mengandalkan kebenaran saya sendiri dengan menaati hukum. Selanjutnya, aku menjadi orang benar karena iman kepada Kristus, sebab cara Allah memperbaiki diri kita bergantung pada iman. Filipi 3, 3-9 terjemahan hidup baru. Paul kemudian memilih untuk melupakan masa lalunya dan menatap masa depan. Dia tidak berkubang dalam rasa malu. Pauluslah yang berbicara dalam ayat-ayat ini. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya telah mencapai hal-hal ini atau bahwa saya telah mencapai kesempurnaan. Namun aku berusaha keras untuk memiliki kesempurnaan yang mana Kristus Yesus pertama kali miliki kepadaku. Tidak, saudara-saudara terkasih, saya belum mencapainya, tetapi saya fokus pada satu hal ini. Melupakan masa lalu dan menantikan apa yang ada di depan, saya terus maju untuk mencapai akhir perlombaan dan menerima hadiah surgawi yang Tuhan berikan. Melalui Kristus Yesus memanggil kita. Filipi 3, 12-14 terjemahan hidup baru. Dia tidak memikirkan hal-hal buruk yang telah dia lakukan di masa lalu. Dia tahu bahwa Tuhan mengampuninya. Dia tahu bahwa Tuhan punya rencana untuknya. Tuhan akan menggunakan dia untuk kebaikan. Jika Anda dilahirkan kembali karena Anda percaya Yesus mati karena dosa-dosa Anda, maka Anda adalah manusia baru, sama seperti Paulus. Lupakan diri Anda yang lama dan hal-hal berdosa yang Anda lakukan. Beginilah cara Paulus menjelaskan hal itu. Tetapi kamu tidak mempelajari Kristus dengan cara itu, jika kamu memang mendengarkan Dia dan diajar di dalam Dia. Sebagaimana kebenaran ada di dalam Yesus, sehingga kamu membuang sehubungan dengan cara hidupmu yang lama, manusia lama yang menjadi rusak setelahnya. Keinginan-keinginan yang menipu, dan agar kamu dibaharui dalam roh, pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang menurut gambar Allah telah diciptakan dalam kebenaran dan kebenaran yang kudus. Efesus 4, 20-24. Kenakan dirimu yang baru, dan teruslah berlari dalam perlombaan yang telah Tuhan rencanakan untukmu. Inilah yang dilakukan Paulus. Dia berlari dengan tekun dan memandang kepada Yesus. Singkirkanlah segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dengan memandang kepada Yesus, pencipta dan penyempurna iman, yang rela memikul salib demi sukacita yang telah disediakan baginya, meremehkan rasa malunya, dan duduk di sebelah kanan takhta Allah.
Sebab ingatlah, Dia yang telah menanggung pertentangan orang-orang berdosa terhadap dirinya sendiri, sehingga kamu tidak menjadi letih dan lemah jiwamu. Ibrani 12, 1-3. Jika Anda sudah mengakui dosa Anda kepada Yesus Kristus dan meminta Dia mengampuni Anda karena Anda tahu Dia mati karena dosa Anda, maka Anda tidak perlu lagi dibebani rasa malu dan bersalah. Dosa-dosa Anda telah dibuang jauh-jauh dari Anda. Tuhan tidak mengingatnya lagi. Jadi Anda juga tidak perlu mengingatnya. Yesus akan datang ke bumi lagi untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Nantikan hari yang indah itu. Murid Yesus, Yohanes, memberitahu kita dalam ayat-ayat ini bahwa memiliki harapan itu akan menyucikan Anda. Saudara-saudaraku, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Belum terungkap kita akan menjadi apa. Tetapi kita tahu bahwa ketika Dia dinyatakan, kita akan menjadi seperti Dia. Fatau kita akan melihatnya apa adanya. Setiap orang yang mempunyai pengharapan ini menyucikan dirinya sendiri, sama seperti Dia suci. Pertama Yohanes 3, 2-3. Dalam kitab suci ini, Nabi Yesaya sedang berbicara tentang Mesias, Yesus, ketika dia berkata bahwa roh Yahweh ada padaku. Yesuslah yang diurapi untuk memberitakan kabar baik. Ayat ini memberitahu kita bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak akan merasa malu, melainkan akan bersukacita. Roh Tuhan Yahweh ada padaku, sebab Tuhan telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang rendah hati. Dialah yang mengutus aku untuk membalut orang-orang yang patah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan pembebasan kepada orang-orang yang terikat. Tetapi kamu akan disebut imam-imam Tuhan. Manusia akan menyebut Anda hamba Tuhan kami. Kekayaan bangsa-bangsa akan kamu makan. Anda akan bermegah dalam kemuliaan mereka. Alih-alih rasa malu Anda akan mendapat 2 kali lipat. Alih-alih merasa tidak terhormat, mereka akan bersukacita atas porsinya. Sukacita abadi akan menyertai mereka. Yesaya 61, 1-6-7. Jika Anda sudah beriman kepada Yesus, teruslah tingkatkan hubungan Anda dengan Dia. Dia menggantikan rasa malumu dengan keberanian. Dan sekarang anak-anakku yang terkasih, tetaplah bersekutu dengan Kristus, sehingga ketika Dia datang kembali, kamu akan penuh dengan keberanian dan tidak menjauh dari Dia karena malu. 1 Yohanes 2, 28 terjemahan hidup baru.